Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Tapi cerita di animasinya pasti akan mengikuti novel, walaupun ada sedikit penyesuaian dari pihak studio animasinya. Ini alur novel ya, bukan alur film. Jadi gambar adegannya belum ada. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya dan like videonya biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Tan Yun bersama Meng Yi dan Xian bersiap untuk menjalankan rencana mereka mengambil alih gerbang jurang pemakaman dewa. Di sisi lain, Yukin dan Yan Chen juga membangun pertahanan di area itu. Dan inilah kelanjutannya. Di lembah pintu jurang ini hanya ada 100 murid, sementara 1.900 murid sekte abadi dan 2.900 murid istana jiwa sedang berpatroli untuk mencari murid sekte abadi. Saat ini, Yan Chen mengajak Yukin untuk memasuki jurang pemakaman dewa hanya berdua saja. Karena ternyata Yan Chen telah mengatur agar Yukin mengambil umpan obat jahanam dan meniduri Yukin sebelum lamaran, untuk semakin meningkatkan peluang dirinya dinikahkan dengan Yukin. Tapi sikap Yukin yang dingin membuat Yan Chen kesulitan untuk mengajaknya bersama. Jadi dia segera keluar dari kediaman Yukin dengan kesal. Dan dia pergi masuk kembali ke kediamannya dan memanggil 3 murid wanita terkuat yang jadi pengawalnya, Pan Han King, Li Miaoxin, dan Gu Biyun. Semuanya berada di peringkat 1, 2, dan 3 daftar naga di sekte abadi. Yan Chen lalu mengatur penghalang suara di pintu gua dan mulai melampiaskan kekesalannya pada Yukin dengan menyuruh ketiga murid wanita ini berpura-pura menjadi Yukin untuk melayaninya. Lalu ketiga wanita ini mulai membuka pakaian Yan Chen satu persatu. Adegan di skip. Pada saat yang bersamaan, Yukin keluar dari gua dan meminta keempat murid terkuat istana jiwanya untuk tidak perlu mengikutinya. Yukin mulai gelisah dengan perasaannya, karena ternyata Tan Yun yang menyelamatkannya. Dan kejadian terakhir ketika dia menusuk Tan Yun membuatnya khawatir jika Tan Yun akan mati. Memikirkannya saja sudah sangat menyedihkan. Sekarang dia menyadari bahwa dia takut kehilangan Tan Yun. Pikiran ini terus terbayang-bayang selama 3 hari. Kemudian dia melepaskan semua tekanan pikirannya ini dengan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mencari jejak Tan Yun. Yukin berteriak memanggil-manggil Tan Yun di hutan. Beberapa saat kemudian, dia sampai di tempat pertarungan naga dan mendapati naga itu telah mati. Ini berarti Tan Yun telah selamat dan mengambil pil iblis dari naga itu. Yukin terus menelusuri sehingga dia mendapati terlihat jejak kaki pria dan wanita. Hatinya senang. Tan Yun baik-baik saja karena jejak ini pertanda bahwa Tan Yun masih bisa berdiri. Dia memikirkan kejadian-kejadian bersama Tan Yun. Ketika melihat Tan Yun bersama wanita lain saat itu, hatinya menjadi cemburu. Ketika dia juga melukai Tan Yun, hatinya menjadi sedih. Yukin bertanya pada hatinya, apakah ini perasaan cinta? Yukin bertekad untuk memastikannya dengan menemui Tan Yun.
Pada saat yang sama, ketika Tan Yun, Meng Yi, Xian mulai mendekati jurang pemakaman dewa, Tan Yun merasakan sesuatu. Indra spiritual Tan Yun merasakan ada pertempuran di pintu jurang. Saat ini puluhan murid telah mati, hanya tersisa King Xuan, Bingbing, Junping, dan Long Tian yang terluka tapi masih terus melawan. Semua murid itu adalah murid peringkat atas di divisi jiwa kuno dan juga masuk dalam daftar naga di gerbang dalam sekte suci. Meng Yi dan Xian terkejut, bahkan mereka tidak sanggup melawan para murid istana jiwa dan sekte abadi. Kekuatan spiritual Meng Yi dan Xian tidak sanggup untuk melihat pertarungan jarak jauh seperti Tan Yun. Saat ini terjadi perbincangan di antara mereka, apakah mereka akan menolong rekan sesama sektenya itu atau tidak. Baik Meng Yi dan Xian setuju untuk membantu, tapi Tan Yun dengan geram mengingat bahwa para ketua divisi mereka yang berniat membunuhnya dulu itu membuat Tan Yun menjadi dendam. Tapi Xian bertanya, jika teman-teman dari divisi 5 jiwanya berada dalam masalah, apakah Tan Yun akan membantu mereka? Lalu Tan Yun berkata terus terang pada Xian, Tan Yun tidak peduli dengan mereka karena nanti Tan Yun juga akan membunuh Guru Xian, kepala divisi 5 jiwa, dan juga kepala divisi jiwa suci serta Murong Hong. Xian yang mendengar itu hanya mengiyakan Tan Yun dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada saat yang sama, keempat murid divisi jiwa kuno ini terlihat kewalahan dan tubuh mereka dipenuhi luka. Semakin lama semakin banyak murid dua sekte kuno yang mengepung mereka. Saat ini saja sudah sekitar 800 murid yang memegang senjata mengelilingi 4 orang ini. Ada 2 murid dari istana jiwa yang sangat kuat. Zilang ada di peringkat 2, Jia Kuang ada di peringkat 3. Belum lagi ada Jin Kui, murid kuat dari sekte abadi. Zilang lalu berkedip dan muncul di samping Bingbing yang adalah salah satu murid termasuk dalam 13 wanita tercantik di gerbang dalam. Zilang ingin menikmati kecantikan Bingbing, jadi dia tidak segera membunuhnya. Junping yang melihat pacarnya dilecehkan segera emosi dan segera menyerang Zilang. Tapi Jiang Qiu menghalangi dan mengatakan bahwa dialah lawan Junping dan Long Tian. Begitu juga King Xuan yang saat ini dilecehkan oleh Jia Kuang dengan mulai merobek gaun panjangnya sehingga terlihat lekuk tubuh putihnya. Kedua murid wanita yang dilecehkan itu menyuruh Long Tian dan Junping untuk segera melarikan diri saja. Tapi kedua pria itu tetap teguh untuk menemani wanita mereka hidup mati tetap bersama. Tapi Bingbing terus mendesak keduanya untuk segera pergi meninggalkan mereka. Junping mengerti maksud mereka, karena hanya dengan bisa bertahan hidup, mereka punya peluang untuk membalaskan dendam ini. Mendengar percakapan mereka, Jiang Qiu tertawa sinis dan segera bergerak menghalangi Junping dan Long Tian. Jiang Qiu ingin keduanya melihat langsung bagaimana mereka menikmati gadis-gadis sekte suci ini. Saat ini, mereka berempat sudah putus asa dengan nasib mereka. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari langit turun dan menembus pergelangan tangan kanan Jiang Qiu yang sedang memegang pedang. Begitu juga dengan kedua kakinya terpotong hingga putus. Jiang Qiu berteriak kesakitan dan terguling-guling di tanah. Adegan ini mengguncang 800 murid istana jiwa dan sekte abadi. Cahaya keemasan itu segera hilang.
dan muncul lagi kali ini di tangan kanan Jia Kuang yang sedang memegang pedang di leher King Xuan terkena tebasan hingga 5 jarinya putus. Dia berteriak dengan keras. Setelah itu cahaya keemasan itu berubah menjadi singa naga emas kecil dan masuk kembali pada sosok yang berdiri di atas pedang terbang. Itu adalah Tan Yun. Tan Yun berseru, "Meng Yi, Xian, bunuh mereka semua." Serentak semua murid sekte abadi dan istana jiwa berkata, "Tan Yun?" Saat ini semua mereka menyerang ke arah Tan Yun. Tan Yun dengan cepat mengeluarkan 11 pedangnya dan dengan cepat membantai 800 murid yang datang menyerangnya. Beberapa saat kemudian, keadaan menjadi sunyi. Tanah dipenuhi darah dan potongan tubuh. Ini pembantaian massal. Tan Yun memutilasi 800 murid dengan 11 pedang terbangnya. Niat membunuh Tan Yun memuncak saat mengetahui bahwa King Xuan dan Bing Bing akan diperkosa di depan mata Long Tian dan Jun Buping. Saat ini hanya terdengar suara Jiang Qiu yang memohon pada kedua rekannya tadi untuk membawanya pergi dari tempat itu. Tapi dia melihat Jia Kuang sudah kehilangan tangannya, sementara Zilang yang berdiri gemetaran. Tapi Zilang saat ini telah menyandra Bing Bing dan King Xuan dan menggunakan mereka untuk mengancam Tan Yun. Oke guys, segitu dulu ceritanya di video ini. Seperti apa kelanjutannya? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.